Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Marketing Foundation. Oke, kita akan membahas tentang marketing rules yang kedua, the planning process. Ini saya ulangi lagi karena ini sangat penting. Proses step by step kita akan menjadi seorang marketing yang handal. Oke, ada 4 fase: analisa, membuat strategi, membuat taktikal, dan sebetulnya ada implementasi. Kemudian kita mengukur. Tanpa mengukur, apakah kita berhasil atau tidak, kita tidak akan pernah tahu. Jadi mengukur itu sangat penting. Apakah yang kita rencanakan dari hasil analisa kita membuat strategi dan mengeksekusinya dalam sebuah taktikal berhasil atau tidak. Oke, jadi ini sangat penting. Oke, analisa, kita akan bedah lagi. Analisa, kita akan mempelajari bagaimana customer itu, how and why, bagaimana dan kenapa mereka membeli sebuah produk itu. Kenapa mereka membeli A daripada membeli B? Kenapa mereka membeli A? Kenapa tidak membeli B? Kita akan mempelajari itu. Dan toolsnya apa aja? Tools itu alat bantunya apa aja? Nanti akan saya kasih salah satu tools untuk kalian praktekkan di dalam sebuah kasus tugasnya nanti. Oke, kemudian menganalisa kompetitor. Kita harus menganalisa kompetitor itu ada apa aja, ya. Dan bagaimana kita harus tahu bagaimana sih customer itu membandingkan produk kita dengan produknya kompetitor. Bagaimana seorang itu sebagai customer membandingkan dengan cara kekuatannya apa, kelemahannya apa. Produk kita memiliki kekuatan apa, kelemahannya apa. Produk lain sebagai kompetitor kita, kekuatannya apa, kelebihannya apa, value-nya apa, kekurangannya apa. Oke, kita akan mempelajari di analisis. Kemudian kita juga menganalisa overall market. Bagaimana potensi market yang akan bisa mendatangkan revenue kepada kita. Itu kita menganalisa. Dan ini langkah pertama ketika Anda menjadi seorang marketing. Yang harus Anda lakukan adalah bagaimana cara Anda menganalisa. Skill analisa dalam market akan sangat berguna buat kehidupan Anda, kehidupan revenue Anda atau kesejahteraan Anda ketika Anda bekerja. Oke. Kemudian setelah menganalisa, kita membuat strategi dari hasil analisa tersebut. Analisa tersebut dijadikan bahan untuk kita membuat sebuah strategi. Bagaimana kita menentukan segmentasi, menentukan targeting spesifik, dan kita tahu bagaimana cara positioning produk kita sehingga bisa memenangkan pertempuran kepada kompetitor. Jadi kita akan memenangkan. Bagaimana caranya? Positioning kita harus jelas, ya. Sebelum mempositioning, kita harus tahu segmentasi. Kemudian kita tentukan targeting kita dan positioning produk kita untuk memenangkan customer, bahwa produk kita lebih unggul. Oke, itu kita membuat langkah strategi dari hasil analisa yang pernah kita buat. Setelah kita putuskan strateginya, kita membuat step per step apa yang harus kita lakukan. Ya, taktikal adalah program bagaimana kita mengeksekusi dari strategi yang kita inginkan. Ya, kemudian di sana juga kita menentukan bagaimana cara kita mendelivering benefit kepada customer, ya. Jadi step-stepnya juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara kita mendeliver value kepada customer, termasuk men-set harga, create sales support, dan marketing campaign apa yang akan kita gunakan, ya. Slogan apa yang akan kita gunakan, gampangnya gitu, ya. Slogan marketing campaign apa yang akan kita gunakan sehingga customer percaya bahwa produk kita better value. Kemudian setelah tactical tentunya mengeksekusi, ya, tetapi kita lewati dulu eksekusinya. Kemudian kita mengukur. Setelah kita eksekusi taktikalnya kita, kemudian kita ukur apakah ekspektasi yang kita harapkan sesuai dengan customer membuat keputusan pembelian produk kepada kita, sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Seperti yang pertemuan sebelumnya membahas bahwa kita ingin, ya, campaign kita bahwa, ya, campaign pesan kita kepada customer bahwa produk HP saya ini value utamanya adalah layarnya
mendekati DSLR sehingga tidak ada HP yang bisa menyaingi. Ternyata customer membeli bukan gara-gara itu, tetapi gara-gara hal lain. Itu berarti strategi kita, marketing campaign kita belum tepat. But it's not just measuring sales. Jadi ya, intinya bukan hanya mengukur keberhasilan dari penjualan, ya. Tetapi ketika apa yang kita strategikan tepat, pasti dengan sendirinya penjualan akan meningkat. Jadi bukan hanya sekedar mengukur berapa produk yang terbeli, tetapi lebih penting lagi apakah keputusan pembelian customer sesuai dengan yang kita harapkan. Itu keberhasilan dari seorang marketing yang hebat. Dan finding out, mencari cara ya customer untuk customer yang kita ekspektasikan mendatangkan revenue kita. Itu kita ukur semua. Jadi marketing harus bisa mengukur itu. Tanpa mengukur itu Anda belum jadi marketing yang hebat. Nah, seorang marketing yang hebat disiplin, tidak memangkas setiap proses tadi. Harus Anda lewati dan Anda ulang-ulangin. Anda lewati, Anda ulang-ulangin. Itu membutuhkan waktu dan kerja keras. Tetapi percayalah, ini akan worth it pada waktunya nanti. Itu marketing rule yang kedua. Sekian, kita ketemu marketing rule yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.